sebenarnya adalah obat atau pengobatan praktik kuno yang sudah ditemukan pertama kali di tahun sekitar 1700-an. Perjalanannya panjang sekali sampai dia benar-benar sempurna dan baru sempurna di tahun 1800. Jadi Anda bayangkan 100 tahun sampai si vaksin ini benar-benar sempurna. Nah, untuk menemukan vaksin sebuah penyakit ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Memang kalau Anda lihat kayaknya cuma 4 fase ya. 1, 2, 3, 4. Tapi satu tahap saja bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau dihitung biasanya nih dari uji praklinis sampai nanti selesai bisa disuntikan ke tubuh manusia bisa memakan 5, 6, 7, 8 tahun. Tapi karena ini pandemi, ilmuwan bekerja keras untuk menemukan vaksin lebih cepat, 12 sampai 18 bulan waktunya kira-kira targetnya. Jadi kalau ada yang minta 3 bulan lagi vaksin kelar ya mungkin nggak sih gitu ya pertanyaannya. Nah, jadi ini perjalanannya. Pertama, dia akan dilakukan uji praklinis dulu. Jadi biasanya uji praklinis ini dilakukan ke hewan yang menyerupai manusia biasanya dari tubuhnya. Nah, dari uji praklinis ini sekarang sudah ada 140 lembaga dan perusahaan yang sedang melakukan uji praklinis. Di sini termasuk lembaga Eijkman yang sedang memproduksi vaksin merah putih rencananya ini sudah ada dalam uji praklinis. Setelah uji praklinis akan masuk ke uji klinis. Nah, uji klinis ini ada 3 fase nih. Fase pertama adalah uji coba skala kecil. Saat ini ada 19 perusahaan dan lembaga yang sedang masuk ke uji coba skala kecil. Biasanya hanya kelompok kecil yang diuji coba untuk dilihat ketika vaksin disuntikan ke tubuhnya, apakah tubuh orang-orang itu mampu menstimulasi daya tahan dan imunitas ketika si virus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kalau sukses, dia beranjak ke fase 2, uji coba skala menengah. Biasanya kelompoknya diperbesar, ada ratusan orang yang dicoba dengan beragam varian umur. Kenapa harus ada beragam varian umur? Karena mau dilihat nih, ketika vaksin dicoba ke anak kecil, sukses nggak sih ke orang tua juga? Atau mungkin sebaliknya, mungkin dia sukses di orang tua, tapi ternyata nggak bisa bikin imunitas anak kecil berkembang ketika vaksin tersebut disuntikan. Jadi ini kenapa fase skala 2 biasanya waktunya lebih lama lagi. Saat ini ada 11 lembaga dan juga perusahaan yang sedang membuat dan melakukan di fase 2. Kita beranjak ke fase 3. Hanya ada 3 perusahaan dan lembaga yang saat ini baru masuk ke fase 3. Ini biasanya uji cobanya lebih besar lagi. Ada ribuan orang yang dicoba. Kalau di Sinovac di Indonesia rencananya ada 1.600. Kalau di Brasil, Sinovac ini mencoba ke sekitar 9.000-an orang untuk dicoba apakah vaksin mereka di fase 3 ini berhasil atau tidak. Itu waktunya jauh lebih lama lagi karena mau dilihat nih dalam rentang waktu sekian benar-benar bagus nggak sih vaksinnya, berkembang nggak sih, efektif nggak sih, bisa bikin daya tahan tubuh orang yang disuntikan itu ada gitu ketika vaksinnya disuntikan. Nanti baru di fase keempat, kalau semua sudah selesai, akan diregistrasi dan masuk ke badan pengawasan obat di masing-masing negara. Nah, dari 3 ini kita lihat siapa aja yang sedang melakukan uji di fase 3. Jadi ada 3. Yang pertama ini Sinovac, yang di Indonesia juga pada bulan Agustus nanti akan melakukan uji klinis. Saat ini Sinovac, salah satu perusahaan pembuat vaksin terbesar di dunia asal Tiongkok ini sudah di tahap 3, sudah ada ribuan relawan di Brasil sedang melakukan uji fase 3. Tidak hanya Indonesia dan Brasil, nanti juga ada Bangladesh akan dilakukan uji coba atau uji klinis fase 3. Sebenarnya pertanyaannya kenapa sih kok kita mau? Nah, ada positifnya. Jadi kalau nanti ternyata berhasil nih di Indonesia uji klinisnya, maka Indonesia bisa dapat prioritas dari produsen untuk produksi vaksin. Memang kan semua negara ini sedang berlomba-lomba ya, siapa yang bisa menemukan vaksin tersebut. Dan belum tentu vaksin yang diuji di Tiongkok ini ternyata cocok dengan manusia yang ada di Indonesia. Karena biasanya virus-virus dari COVID ini sudah bermutasi dan beda antara virus yang di Tiongkok dan juga virus yang di Indonesia. Nah, lembaga kedua yang juga sudah masuk ke fase 3 adalah University of Oxford di Inggris. Ini bekerja sama dengan AstraZeneca, sudah masuk ke fase 3, mencoba lagi-lagi di Brasil dan juga di Afrika Selatan. Sementara kalau yang lembaga ketiga ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat, Moderna,
Yang menarik adalah Moderna ini sudah atau berbeda nih sistemnya untuk membuat vaksin. Jadi kalau kedua perusahaan ini membuat vaksin dengan virus, nah kalau Moderna ini menggunakan basis mRNA atau materi genetik. Memang katanya resikonya lebih rendah. Tapi yang menarik adalah sebenarnya basis mRNA ini selama vaksin ditemukan tidak pernah digunakan untuk mengobati sebuah penyakit karena sebenarnya nggak pernah efektif. Tapi Moderna mengklaim basis mRNA ini sekarang nih karena lagi pandemi akan lebih mudah nanti produksinya kalau mau diperbanyak. Karena sebenarnya produksi vaksin itu nggak kayak produksi obat ya. Kalau pabrik-pabrik obat kan masuk sistem mesin, diputar lalu di-pack. Nah, vaksin ini lebih susah gitu. Jadi ada sebuah sistem dan proses yang harus benar-benar hati-hati dibibit satu persatu sampai nanti bisa diproduksi dan disuntikan ke manusia. Sementara nanti kalau udah jadi ada kendalanya lagi. Ada kendala harga, ada kendala akses dan nanti hak paten. Dari harga, kalau sekarang Eijkman nih misalnya dia butuh 10 miliar untuk R&D-nya. Tapi nanti ketika sudah mau disuntikan ke masyarakat Indonesia, itu jauh lebih besar uangnya. Kita bandingkan, misalnya ada 170 juta orang yang harus disuntikan. Satu ampul vaksin, satu dosis, kita sebut harganya $5. Kita kalikan $5, itu sudah berapa harganya? Dikalikan lagi dengan ongkos logistik dan segala rupa. Anda bayangkan 100 ini dolar ya, jadi kalau dirupiahkan, sudah pasti nolnya banyak banget. Ini baru 170 juta orang. Ada 267 masyarakat Indonesia yang harus disuntik, yang harus divaksin, diimunisasi COVID-19 agar semua jadi punya daya tahan tubuh yang sama. Uangnya akan jauh lebih besar dan butuh dana yang jauh lebih besar ketika sebelum R&D sekarang. Lalu ke akses Indonesia, Sabang sampai Merauke. Besar sekali, luas sekali. Tentu semua masyarakat harus sama dan adil merata. Nggak hanya Jawa aja yang bisa diimunisasi dan divaksin. Tapi dari Sumatera sampai Papua tentunya semua harus dapat. Nah, pemerintah selain akses ini logistik harus siap. Lalu cold storage untuk menyimpan vaksinnya itu juga harus siap. Ini tentu harus sudah dipikirkan bagaimana nanti ketika sudah diproduksi. Nah, yang terakhir adalah hak paten. Jadi kalau tidak pandemi, biasanya sebuah perusahaan yang menemukan vaksin atau obat, dia punya hak paten. Hak paten ini kalau didaftarkan oleh sebuah perusahaan A, berarti perusahaan lain tidak boleh memiliki atau memproduksi vaksin yang sama dengan perusahaan A. Kayak tadi Sinovac kan adalah perusahaan pertama yang punya vaksin flu, lalu juga punya vaksin hepatitis. Perusahaan lain nggak boleh ada yang punya hak paten yang sama. Nah, itu biasanya berlangsung 20 sampai 25 tahun. Kalau patennya selesai, maka perusahaan lain baru boleh buat. Tapi karena ini pandemi, Saudara, maka ada pemberlakuan yang dibedakan. Jadi, menurut Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, ini adalah kesepakatan di seluruh dunia. Dalam sistem paten yang berlaku secara umum di dunia, pendaftaran dan pemberian pelindungan paten pada obat-obatan dan alat kesehatan tidak ada pembatasan karena situasi darurat. Jadi nanti siapapun yang menemukan vaksin, hak patennya akan nggak boleh ada perusahaan yang mendaftarkan terlebih dulu, jadi nggak boleh ada negara atau perusahaan-perusahaan lain yang membuat vaksin yang sama, itu nggak boleh karena sekarang lagi pandemi. Tapi ingat Saudara bahwa ini selama vaksin itu belum ada, selama vaksin itu belum disuntikan ke tubuh kita, kita harus tetap waspada, disiplin diri tentu dan juga menjaga protokol kesehatan.